Baik, terima kasih kembali sudah bergabung di sesi kedua. Ada Gusman, tadi Tommy yang sudah setia dari sejak awal sebelum kawan-kawan yang lain hadir. Terima kasih Tommy Tommy Sitorus yang sudah memberitahu ke kawan-kawan yang lain ya, karena katanya ada yang tidak tahu. Saya juga sebenarnya tadi menyayangkan kenapa tidak link yang tadi saja ya, biar nyambung antara kelas yang sama ini. Karena memang diminta untuk memakai atau menggunakan link yang lain, jadi mau tidak mau kita harus berganti link. Baik, terima kasih. Kembali kita di mata kuliah mikrokontroler, ada 14 partisipan termasuk saya. Berarti ada 13 mahasiswa. Oh, dikurangi host dari admin STIMIK Banjarbaru. Saya kembali ke slide dulu. Nah, kalau tadi ya, kalau tadi kita memprogram display segmen-segmennya itu ada 1 digit saja. Tapi bagaimana kalau seperti ini ya? Bentar, saya stop dulu. Saya ngepin. Oke. Nah, ini modulnya ya. Bentar. Saya exit full screen dulu. Ini belum nyala. Nah, kelihatan tidak nyalanya? Kurang kelihatannya. Baik, kita lihat videonya aja kalau gitu. Saya share lagi screen-nya. Oke. Nah, kalau tadi kita hanya menyalakan salah 1 digitnya saja ya. Sekarang bagaimana pertanyaannya kalau ke semua digitnya itu kita nyalakan? Baik, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Saya mohon maaf tadi karena harus berganti link. Katanya beberapa tidak tahu linknya. Oke. Sebentar. Saya mute dulu ya, mohon maaf. Oke. Saya balik lagi ke screen. Nah, ini dia. Di pemrograman mikrokontroler dulu, kalau saya pas waktu S1 ya, itu ada yang namanya scanning system. Jadi kita mencoba memanfaatkan kekurangan pot yang ada di sebuah mikrokontroler untuk menyalakan banyak display segmen-segmen. Tadi saya sampaikan kalau ada masing-masing display segmen-segmen ini, 1 digitnya itu memerlukan 8 untuk data, kemudian 1 untuk display selection-nya, maka berarti ada, kalau 4 ya, 4 digit, berarti 4 kali 8 ditambah 4. Berarti 32 ditambah 4, berarti 36 pin. Nah, dulu waktu saya menggunakan microcontroller AT89C52, mungkin nanti kalau yang penasaran AT89C52 atau 51 itu seperti apa wujudnya bisa di-search di Google ya. Nah, dulu itu mungkin masih cukup karena dia punya 40 pin dan 32 pin yang bisa digunakan. Berarti kalau tadi perlu 32 pin dia cukup. Hanya saja biasanya karena memang untuk display selection-nya tidak digunakan, jadi cukuplah 32 pin itu. Tapi nanti kasusnya pada saat kita menggunakan tidak hanya display segmen saja, 4 digit gitu ya, tapi ada perangkat yang lain, maka itu jadi masalah kalau kita menggunakan semuanya. Nah, karenanya tadi ada yang namanya teknik scanning ya. Jadi kita sebenarnya memberi datanya secara bergantian antara digit 1 dengan digit 2 sampai digit 4 kalau itu ada 4 ya. Tapi seolah-olah nanti di tampilan kita itu kesemuanya nyala. Tapi di program kita sebenarnya dinyalakan secara bergantian. Kita di sekilas tentang display segmen-segmennya. Kalau mungkin yang sudah sedikit lupa, saya pun tadi lupa. Nah, ini dia, ini contoh koneksinya, dan ini display segmen-segmen yang ada di modul I/O-nya. Nah, ini pertanyaannya, apakah keempatnya bisa kita nyalakan sekaligus? Nah, jawabannya ya bisa.
Dengan cara seperti apa? Karena memang sudah disediakan ya fasilitas untuk scanning ini. Dulu saya menyalakan lebih dari 8 kalau tidak salah dulu saya ingat digitnya. Dan juga menggunakan model scanning ini. Bentar ya. Nah ini tadi koneksinya di sini. Ini sekedar mengingatkan saja lagi. Nah ini contoh tampilan secara elektroniknya. Mohon maaf gambarnya mungkin agak kabur. Saya tidak punya gambar yang lebih tajam. Nanti mungkin kalau bisa dicari sendiri ya di internet atau di Google. Ini yang 89C51. Saya lupa meletakkan gambar saya dulu. Saya menggunakan OrCAD namanya, program untuk menggambar rangkaian elektronika seperti ini dulu. Jadi saya dulu buat display itu lebih dari 8 kalau tidak salah tampilannya. Jadi dari satu chip bisa menyalakan 8 lebih sekaligus display segmen-segmennya. Karena saya dulu membuat skripsi yang kaitannya dengan sistem warung telekomunikasi berbasis Windows. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi warung telekomunikasi yang disewakan itu ya. Sekarang kan masing-masing orang sudah pakai smartphone sendiri-sendiri, jadi tidak ada lagi warung telekomunikasi. Jadi kalau dulu kakek saya termasuk yang punya warung telekomunikasi. Nah, saya melihat waktu itu wartel itu masih berbasis DOS ya. Jadi tampilannya di komputernya tampilan DOS gitu, masih teks. Nah, bagaimana caranya dulu saya membuat tampilannya itu berbasis Windows. Kalau sekarang ya, tapi sekarang dulu Windowsnya baru ada Windows ME kalau tidak salah, Millennium Edition. Jadi Windows 31, Windows 97, 95, 97, 98, Windows ME. Kemudian ada Windows XP berikutnya, ada Windows 7, Windows 8, 8.1, sekarang terakhir Windows 10 ya, Windows 10. Itu sudah banyak yang memakai Windows 10, tapi saya masih pakai Windows 8.1 ini. Baik, itu tadi sekilas tentang pengalaman saya dulu waktu S1 untuk membuat dan memprogram microcontroller AT89C51 seperti yang tertera di display sini. Saya tunjuk dulu. Nah, ini serinya AT89C51. Jadi di STIMIC sempat masih menggunakan ini di awal-awal saya mengajar tahun 2004, 2005 mungkin sampai 2008 kurang lebih itu masih menggunakan ini. Kemudian berkembang 89S51, S52 sampai terakhir 2014 saya mengajar itu sudah menggunakan Arduino. Arduino yang ini ya. Bentar. Arduino Dagu. Ini mikrokontrolernya ATmega 168. Tapi yang di tempat kita yang sekarang kita gunakan ini ATmega 328. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, koneksinya seperti apa? Sama seperti tadi. Jadi kita tidak mengubah sama sekali apa yang tadi sudah sebelumnya dijelaskan. Koneksinya masih sama seperti tadi. Jadi tidak ada yang berubah. Hanya saja nanti yang kita ubah adalah programnya ya. Nah, tadi ini sudah masih ingat ya cara tadi memprogram antara kita panggil tadi digit selection-nya yang pertama saja ini yang tadi. Saya percepat dulu sini. Ini tadi yang menyalakan angka 9 sampai angka 0, 9, 8, 7 dan seterusnya sampai 0 dan di delay 1 detik ya tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin nyalakan angka, karena tadi hanya ada 4 digit ya, 4 display di situ. Angkanya 8, kemudian 4, 2, dan 0 di masing-masing di digit 1, 2, 3, dan 4 ini. Jadi di angka 8 nanti tampil di digit 1, angka 4 di digit 2, angka 3 di digit 4, dan seterusnya. Coba saya cabut dulu sebentar. Saya bukan dulu sebentar. Ini contoh yang sudah jadi ya, tapi nanti kita lihat caranya.
mungkin kabur ya. 8420-nya sudah tampil di sini. Atau saya besarkan dulu. Stop share dulu. Nah, mungkin kalau yang mau memperbesarnya. Ini saya gunakan power bank di sini untuk menyalakan modulnya. Ini sudah jalan. Jadi tampilnya tidak hanya satu, jadi 4-4-nya tampil. Jadi seperti misalkan kita menggunakan apa namanya kalkulator yang jenis lama itu ya. Mungkin kalau dulu almarhum ayah dan ibu saya masih menggunakan kalkulator jenis model itu ya, kalkulator pasar itu, kalkulator sayur kata orang-orang. Nah tampilannya kan model display segmen dan tapi bisa menyala semuanya. Nah, saya share lagi. Nah, ini. Nah, ada yang tahu kira-kira caranya pakai model scanning? Belum, Pak. Oh, baik. Tommy satunya mana Tommy satunya? Iya, Pak. Oh, ada. Karena tadi yang pertama kali muncul atau pertama yang menunggu ada Tommy Sitorus. Baik, saya sudah membuatkan algoritma sederhananya untuk menyalakan keempat digit display ini di apa namanya segmen-segmen kita. Baik, saya lanjutkan. Azan sudah selesai. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Jadi algoritmanya yang pertama matikan semua digit selection. Jadi yang tadi 4 digit selection itu kita matikan ya semuanya. Kemudian baru dihidupkan display selection satunya. Jadi satu-satu ya. Baru tampilkan angka 8 di display segmen 1. Karena yang ingin ditampilkan adalah angka 8420. Artinya tanggal 8 bulan 4 dan tahun 2020 gitu ya maksudnya, jadi 4 digit itu. Jadi angka 8 di display satunya kita tampilkan, kemudian kita tunda selama 1 detik. Kemudian matikan semua digit selection 1, kemudian hidupkan display selection 2, ini algoritmanya ya. Baru tampilkan di digit keduanya apa namanya? Angka yang kedua yaitu angka 4, kemudian delay 1 detik, kemudian matikan semua digit lagi, kemudian matikan digit selection 1, digit selection 2, kemudian display yang ketiga kita hidupkan. Nah, baru tampilkan lagi angka 2, kemudian matikan semuanya, kemudian hidupkan yang 4, kemudian sebenarnya ada delay-delaynya nih, tapi saya kelupaan di itunya, nanti saya delete ya, nih. Masing-masing sebenarnya ada delaynya, tapi ada yang ketinggalan di algoritma ini, mungkin insya Allah saya perbaiki dulu. Ini program lengkapnya untuk menampilkan tadi. Tapi nanti kita lihat apakah bisa tampil solid, apakah nanti masih berkedap-kedip ya, karena delaynya masih agak panjang nih 1 detik. Baik, kita lihat. Ini hasil uji coba programnya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Bisa dilihat videonya? Bisa. Baik. Terima kasih. Ini sudah saya upload itu di videonya. Nah, ini. Nah, ini tampilannya sudah ada, tapi masih tidak tampil solid semuanya ya. Jadi bisa bergantian. Ini algoritma sederhananya memang seperti itu ya. Jadi mungkin sambil saya jelaskan ada yang nanti yang bisa menangkap kira-kira caranya biar bisa tampil seolah-olah tidak bergantian seperti ini seperti apa. Ini karena kita di programnya memang algoritmanya adalah menampilkan secara bergantian 8, 4, 2, 0 gitu ya. Masing-masing di digit 1, digit 2, digit 3, dan digit 4. Kira-kira ada yang bisa tahu tidak kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar tampilannya seperti yang ini ya. Nah, tidak berkedip dia, langsung keempat-empatnya. Ada yang tahu kira-kira? Diapakan programnya? Tommy, Pak. Silakan, Tommy. Atau Alvaris, atau Tommy Sitorus, atau yang lain.
Jadi yang fungsinya tuh dijalankan tanpa delay kah, Pak? Dijalankan tanpa delay, bisa jadi ya. Nah, jadi bisa jadi tanpa delay, tapi biasanya sih kalau yang saya tahu, kita coba saja nanti ya, apakah tanpa delay bisa langsung solid gitu semuanya. Nah, tapi sebelumnya ini kita jadikan dulu jadi satu prosedur ya. Ini saya jadikan itu prosedur. Namanya scan display 7 segment ini ya. Nah, ini. Jadi tadi sudah dijawab sama Tommy, katanya Tommy tidak perlu di delay ya, Tommy ya. Langsung saja katanya. Kita akan coba. Nah, ini yang tadi ya. Ya sebenarnya apa yang Tommy sampaikan itu benar saja. Tapi kalau di beberapa microcontroller ya, dia tidak mau atau tidak bisa langsung tanpa delay. Jadi saya biasanya nyobanya seperti ini dulu. Saya perkecil dulu delaynya tadi ya, yang tadi itu, yang satu prosedur atau satu program yang menyalakan secara bergantian tadi, dari 1000 delaynya menjadi 300 milisecond. Dan setelah diamati biasanya hasilnya akan lebih cepat ya, ininya ya, tampilannya tidak seperti tadi kan lambat karena memang delaynya lama 1 detik. Nah ini contoh penggantian delaynya atau pengurangan delaynya dari tadi 1000 menjadi 300. Coba kita lihat ini sudah berganti ya. Oh ya, ini dari 1000 menjadi 300. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini di-upload. Kemudian menunggu upload selesai. Nah, ini tampilannya. Dia lebih cepat, tapi belum solid ya tampilannya. Nah, tadi kata Tommy idenya, bagaimana kalau tanpa delay ya. Tapi sebelumnya, kalau misalkan menguji yang seperti ini ya, akan lebih baik biasanya kalau yang prosedur tadi kita jadikan sebuah function. Jadi prosedur yang tadi tidak memiliki parameter. Ini kan kalau misalkan ini ya, tadi ya. Saya kembali nih. Nah, kalau harus mengganti satu-satu nih ya, delay saya tunjuk dulu. Nah, kalau harus satu-satu mengganti dari 1000 ke 300-nya kan satu-satu. Ini diganti, ini diganti, ini diganti, ini diganti. Sampai ada berapa nih? Paling tidak 4 ya. 4 ini juga bikin capek ya kalau mengganti satu-satu. Nah, kalau misalkan kita hanya mengganti sekali saja, itu caranya seperti apa? Kita bisa jadikan dulu ya. Prosedur yang tadi sudah kita buat menjadi sebuah function. Caranya seperti apa? Ini jadi caranya. Jadi kita menambahkan, coba saya jalankan dulu, tampilkan dulu semuanya. Nah, jadi kita membuat tadi prosedur atau function delay ya. Function delay yang ada di dalam program itu dengan variabel D di dalamnya. Dan variabel D-nya itu di dalam prosedur yang kita buat di sini kita masukkan di dalam tanda kurungnya ini ya, integer kemudian spasi D. Itu apa? Itu kalau kita perbesar seperti ini. Void scan display 7 segment 4 nih. Ini saya beri 4 di sini maksudnya untuk menandakan itu ada 4 digit di situ yang kita akan nyalakan. Di sini ada integer nih ya. Kelihatan ya, integer int kemudian spasi D. D ini adalah merupakan variabel. Nah, jadi tadi yang awalnya void scan display 7 segment 4 ini hanya sebuah prosedur, dengan adanya tambahan ini ya, variabel di dalam sini yang merupakan parameter dari function delay di sini, maka ini menjadi function pula jadinya. Jadi tidak lagi menjadi prosedur, kita sekarang sudah sebut dia sebagai function scan display 7 segment 4. Karena ada integer D di dalamnya sini. Nah, jadi ini akan mempermudah kita nanti kalau misalkan nanti untuk kasus yang lain ya. Untuk kasus ini tadi Tommy sudah langsung, Pak, tanpa delay saja lah, karena otomatis bisa menyalakan semuanya secara cepat gitu ya. Baik, tadi penambahan ini harusnya akan lebih cepat ya.
kalau kita nanti menguji-uji yang hal seperti tadi. Jadi kalau tadi diminta coba diganti jadi dari 1000 menjadi 300, maka D-nya saja yang kita ganti di sininya. Ya. Nah, ini saya cobakan dengan misalkan tadi dari 1000, 300, 300 ke 100, 100 ke 50, dan terakhir misalkan kita coba dengan delay-nya itu 1 milisecond-nya. Maka ini mungkin sama seperti yang Tommy tadi sarankan, bisa jadi hasilnya seperti ini tadi. Nah, ini adalah yang tadi saya tutup sebentar. Share-nya. Nah, ini tadi yang delay-nya hanya 1 milisecond. Dan kalau mau lebih cepat, harusnya kita beri 0 ya. Coba sekarang saya share yang Arduino-nya ya. Ini. Dari Zoom saya ke Arduino. Sebentar ya. Arduino. Nah, kelihatan ya? Kelihatan tampilan Arduino-nya? Mohon maaf. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan 1 milisecond ya. Sekarang kalau kata Tommy kita beri 0 saja. Bisa tidak juga ya jalan. Ini yang delay-nya tadi kita beri 0 di sini. Jadi kita tidak perlu memberi satu-satu ya, cukup sekali saja. Nanti masing-masing ini akan dapat. Nah, sama ya. Hanya saja ini dia. Tampilannya saya tidak bisa. Kalau tadi ya, kalau 1 itu kan masih terpisah. Oh, maaf, kebalik. Ini Tom. Kalau tadi masih kita beri delay 1 milisecond, maka tampilannya ini ya. Tampilannya bisa solid ya, 8, 4. Ini anu ya. Nah, 8, 4 nanti saya bisa perlihatkan dalam bentuk foto ya. Kalau ini mungkin tidak terlalu jelas nih. Kalau di saya ini 8420-nya masih bisa terpisah nih. Tapi kalau misalkan kita beri tanpa delay seperti Tommy sarankan tadi, akibatnya seperti ini. Nah, kelihatan tidak ya? Tampilannya tidak bisa 8, 4, 2, 0, tapi gabung. Seolah-olah yang nyala angka 8 semua. Tommy, halo Tommy. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, itu dia. Jadi bedanya delay dengan tanpa delay adalah itu tadi. Kalau tadi Tommy menyampaikan jawabannya bahwa kalau ingin cepat dan solid itu kita hapus saja delay-nya atau delay-nya sama dengan 0 saja gitu ya. Itu semakin cepat. Ternyata tidak bisa. Kalau di pengalaman saya memang kalau delay-nya kita hilangkan maka secara programming itu tidak ada jeda antara kita menyalakan digit 1, 2, 3, dan 4. Nah, seolah-olah tampil semuanya seperti tadi saya perlihatkan. Mungkin nanti saya tambahkan di slide-nya, ini tampilan yang kalau tanpa delay. Tapi kalau kita masih memberikan delay walaupun 1 milisecond di sini, ya, maka tampilannya bisa lebih solid jadinya. Jadi 8420-nya itu masih bisa tampil secara baik gitu ya. Nah, ini dia. Saya pasang power bank dulu. Kelihatan nggak ya? Nah, ini 8420-nya bisa terpisah. Tidak seperti angka 8 semuanya lagi seperti tadi. Oke. Itu ya, itu bedanya. Jadi, karena kalau kita tidak coba, tadi sekali lagi kalau microcontroller atau robot itu tidak bisa kita hanya berbicara teori saja tanpa menguji cobanya secara langsung. Saya stop dulu ini tadi contohnya. Mungkin nanti kalau ada yang mau programnya saya bisa sertakan di Learning Management System. Nah, video ini nanti saya juga akan unggah insya Allah ke YouTube atau medsos yang lain, tapi mungkin ke YouTube saja, biar bisa ditonton kembali dan atau bisa dilihat oleh kawan yang bisa jadi tidak hadir pada hari ini. Karena ini ada 19 dikurangi 2 berarti 17.
harusnya ada 20 ya. Berarti kalau 20 kurangi 17, 3 orang yang tidak hadir. Saya tidak hafal siapa yang tidak hadir, tapi saya lihat Gusman, ada tadi si yang lain juga. Baik, ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada, Pak. Baik, karena Belum tidak ada, Pak. Alis, Pak. ada Alvarez? Angkat ada, Pak. Baik. Pak, ada, Pak. Oh, silakan. Kalau misal Pak, keempatnya tuh nyala, tapi kedip-kedip bisa lah, Pak. Oh, bisa. Tapi nanti ya, saya belum buatkan programnya. Nanti jadi nyala, kemudian mati, hidup, seperti itu ya jadinya ya. Oke, ini jadi PR saya catat dulu. Oh iya. Jadi PR. Jangan PR. Iya. PR untuk saya. Nanti saya perlihatkan kalau sudah selesai nantinya ya. Jadi saya pending dulu. Tapi kalau saya lupa, tolong diingatkan ya. Mungkin saya lupa. Kalau Pak. Baik, pertanyaannya bagus dan kritis sekali ya. Bagaimana kalau misalkan displaynya nyala keempat-empatnya, tapi kedap-kedip gitu. Nah, kalau di display ini nanti ya, saya perlihatkan dulu di sini. Nah, ini mulun 3335 baik. Di sini di display yang LCD ini kalau mau berkedap-kedip itu lebih gampang daripada di display segmen yang ini ya. Karena kita tinggal memberi perintah blink saja di sini. Nanti teks mana yang kita mau blink atau angka mana yang kita mau blink. Tapi kalau di sini kita harus membuatkan sendiri prosedurnya untuk dia bisa menyala secara kedap-kedip ya, sesuai dengan yang tadi diinginkan. Jadi mungkin siapa tadi, Alvarez ya? Alvarez teringat pada saat mungkin sholat di masjid atau di musola itu kan pada saat mau iqomat ininya kedap-kedip biasanya ya, atau di masjid di seberangnya kampus Timik di Sultan Adam itu seperti itu. Jadi kalau menjelang iqomat dia kedap-kedip, displaynya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh display yang seperti ini. Mungkin nanti kalau ada yang kreatif sudah punya modul ini bisa membuat hal yang serupa dengan yang ada di masjid atau musola itu ya, atau dimanapun yang bisa menampilkan jam. Karena di sini kita punya nanti modul jam ya di sini. Ini ada chipnya di sini. Kita bisa baca, nanti kita tampilkan di display sini atau di display segmen yang tadi yang kita buat. Tapi PR saya tadi mudah-mudahan saya ingat dan tidak lupa membuatkan prosedur blinknya. Itu ya. Ada lagi yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya, karena waktu kita sudah habis dan sudah azan zuhur, saya cukupkan dulu ya. Jam 12.45.26 detik. Iya, Pak. Kita bertemu di kesempatan berikutnya menunggu jadwal dari Prodi. Untuk sementara hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih untuk yang sudah bersedia hadir dan mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Nanti insya Allah kita sama-sama lihat lagi videonya di YouTube ya. Kalau misalkan nanti sudah selesai saya unggah ke sana. Dan tolong dipantau terus di Learning Management System atau di e-learning ya. Materinya juga saya tadi belum sempat upload materinya. Nanti materinya yang 2 sesi hari ini akan saya unggah ke sana. Terima kasih. Mohon maaf untuk kesalahan kata dan mungkin kekurangan di video dan tampilan gambarnya yang kurang bagus, kurang tajam. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.